Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Saudara? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara walaupun dalam kesempatan secara online ini. Saya ingin menyapa Saudara sekalian dimanapun Saudara mengikuti atau menyaksikan tayangan ini atau firman Tuhan ini. Saya ingin mengatakan salam damai sejahtera buat kita semua. Jemaat GBI Sports Center Harapan Indah. Saya percaya bahwa semua kita diberkati Tuhan. Tetap jaga kesehatan saudara, tetap jaga iman saudara. Hari-hari ini kita perlu dua hal, iman dan imun. Imun yang sehat dan iman yang sehat. Supaya terus kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dan kita bisa melewati masa pandemik ini dan terus mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Saya berdoa supaya saudara terus dipelihara oleh Tuhan dan saudara terus berjalan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat Pak Yohanes Anwar sebagai gembala sidang dan semua tim kepemimpinan di GBI Sports Center yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa menyampaikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Sudah lama nggak ketemu, rasanya rindu untuk bisa berjumpa dengan saudara. Saya percaya bahwa di waktu-waktu yang akan kita akan punya kesempatan untuk berjumpa kembali. Nah, mari sama-sama hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari daripada semua ini. Sepanjang tahun 2020 ini mungkin kita dari awal tahun sampai ini menjelang akhir tahun kita ada dalam satu situasi yang tidak mudah untuk kita lewati. Kita bersyukur kalau kita bisa ada hari ini, itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan tentunya buat kita semua. Tidak mudah saudaraku untuk melewati masa-masa ini. Pandemik ini telah ditunggangi oleh kerajaan kegelapan untuk memberikan ketakutan-ketakutan kepada kita. Ada berapa banyak orang yang kemudian terlalu fokus kepada semua situasi ini dan kemudian mereka dicengkram dengan ketakutan-ketakutan yang akhirnya justru menurunkan imun tubuh mereka. Ketakutan-ketakutan yang justru membuat akhirnya iman tersingkir dari kehidupan kita. Saya menyadari bahwa yang berbahaya daripada pandemi corona ini bukan sekedar isu kesehatannya ternyata. Bahkan dampak secara psikisnya itu yang sangat menakutkan saudaraku ya. Orang dicengkram dengan kekhawatiran, ketakutan. Lalu kemudian orang dibawa, dijebak dalam satu situasi yang semakin tidak pasti, tidak menentu, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan semua ini berakhir. Itu yang membuat akhirnya banyak orang, saudaraku, dalam menjalani ini kemudian terjebak kepada sebuah rasa frustasi, bahkan tidak sedikit yang mengalami kekecewaan kepada situasi dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Mereka mulai mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan ketika semua ini terjadi? Benarkah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan tidak berkuasa lagi untuk menaklukkan semuanya ini? Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian muncul dari banyak orang. Inilah dampak daripada situasi yang sulit ini. Belum lagi orang-orang yang terdampak dalam sisi ekonomi. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan penghasilan, bisnis yang semakin menurun dan lain sebagainya. Hubungan-hubungan yang rusak karena ada banyak orang yang mungkin merasa tertolak. Nah, itu semua telah membawa kita kepada satu situasi yang sulit. Rasa-rasanya gini, kapan semua ini mau berakhir? Nah, itu sebabnya saya mau menyampaikan kepada saudara hari ini, apa sih sebenarnya tujuan Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik semua ini. Nah, itu yang kita coba mau lihat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya saudara dan saya bisa menarik satu pembelajaran penting lewat semua situasi ini, sehingga suatu saat ketika kita keluar dan melewati semua situasi ini, kita tidak hanya sekedar jadi orang-orang yang tahu dan melewati masa pandemik ini, tapi kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Karena saya meyakini sama seperti kerajaan kegelapan menunggangi wabah ini, kerajaan Tuhan atau Tuhan sendiri juga menunggangi wabah ini untuk mengajarkan banyak hal kepada kita, tentunya kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan. Mari sama-sama kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Apa yang Tuhan ingin capai, apa yang Tuhan maksudkan, apa tujuan-tujuan Tuhan lewat semua wabah ini, itu penting sekali untuk kita temukan. Roma 8 ayat ke-18. Saran saya nanti saudara membaca seluruh
pasal 8 ini, tapi kita akan membaca beberapa ayat saja, saudaraku, dalam kesempatan ini. Roma 8 ayat ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya ulang sekali lagi, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita lompat kepada ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 dari Roma pasal 8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, menemukan maksud dan tujuan inti Tuhan lewat wabah ini, lewat semua situasi yang kita hadapi, itu jauh lebih penting daripada fokus pandangan kita, fokus perhatian kita hanya tertuju kepada situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini memberitahu atau bagian firman Tuhan ini ingin memberitahu kepada kita bahwa penderitaan zaman sekarang ini yang kita harus lewati, yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Hampir kurang lebih setahun ini banyak sekali orang yang mengalami sulit, banyak sekali orang yang mengalami penderitaan. Kita mengalami hal-hal yang susah hari-hari ini, saudaraku. Nah, Alkitab bilang bahwa penderitaan ini, kesulitan ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan buat kita. Nah, berarti di balik semua situasi yang sulit ini, Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan buat kita. Tuhan sedang membawa kita masuk kepada kemuliaannya. Nah, itulah yang paling penting. Jangan sampai kita melewati situasi-situasi ini, kemudian kita cuma lewati sehingga kita jadi orang-orang yang cuma tahu pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, social distancing, dan lain sebagainya. Buat saya, harusnya lebih daripada itu. Bukan sekedar itu yang kita mengerti, yang kita ketahui sebagai new normal. Tapi harusnya kita mengerti apa sebenarnya maksud dan tujuan Tuhan. Harusnya lewati semua ini, kita menjadi orang-orang yang bertambah lebih mulia dalam kehidupan. Dan kita sama-sama tahu bahwa kemuliaan di dalam Alkitab selalu berbicara bukan sekedar sinar, cahaya, bukan. Tapi kemuliaan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, itu bicara tentang kualitas kehidupan. Nah, saya berhenti di sini dulu untuk menjelaskan kepada saudara, supaya kemudian kita bisa mengikuti pembahasan ini. Saya ulangi lagi, saya tidak akan bosan untuk sampaikan ini kepada saudara, bahwa tujuan inti kekristenan kita bukanlah sekedar masuk sorga. Tujuan utama daripada Tuhan menyelamatkan kita bukan sekedar untuk membawa kita bisa masuk ke satu tempat yang namanya sorga. Tapi tujuan inti daripada kekristenan kita adalah Tuhan ingin menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah tujuan kita. Itulah target Tuhan buat kita. Itulah sasaran inti. Itu yang harusnya menjadi fokus dan tujuan kekristenan kita. Bukan sekedar bisa masuk sorga, tapi menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itulah yang menjadi tujuan utama daripada kekristenan. Dan tahukah saudara bahwa penderitaan, bahwa kesulitan, bahwa masa-masa sukar lewat wabah pandemik ini sedang mengerjakan kemuliaan Tuhan, sedang melayani saudara dan saya untuk supaya kita mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, itu ditekankan lagi kepada kita lewat ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Segala sesuatu itu berbicara tentang segala sesuatu, segala situasi dalam keadaan hidup kita. Baik keadaan yang menyenangkan, baik keadaan-keadaan yang menggembirakan, baik keadaan-keadaan yang membuat kita nyaman dan lain sebagainya. Tapi juga keadaan-keadaan yang menyulitkan kita, yang membuat kita mungkin mengalami penderitaan-penderitaan. Dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, Tuhan bekerja. Berarti lewat masa-masa sulit ini, saya tetap meyakini
Tuhan tetap bekerja. Jadi kalau hari ini ada orang yang bertanya dan mulai meragukan, Tuhan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak lakukan apa-apa? Kenapa rasanya Tuhan kok nggak bisa hentikan corona ini? Di mana Tuhan? Di mana kuasanya? Tuhan kenapa berdiam diri menghadapi semua, melihat kenyataan ini? Apakah Tuhan tidak peduli dengan kita? Apakah Tuhan tidak bekerja buat kita? Tidak. Saya tetap meyakini Tuhan adalah Tuhan yang tetap bekerja. Saya ulang sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang tetap bekerja. Saya meyakini dan saya percaya sekali bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang kebingungan dengan wabah ini. Kalau saudara dan saya bisa mengalami kebingungan, dunia ini mengalami kebingungan, pemimpin-pemimpin dan penguasa dunia ini mengalami kebingungan lewat wabah ini, saya percaya Tuhan kita nggak kebingungan lewat situasi ini. Tuhan kita nggak kebingungan, nggak panik. Dia nggak gelagapan ngelihat situasi ini. Karena saya percaya Tuhan tetap Tuhan yang bekerja. Tuhan tetap Tuhan yang punya rencana buat saudara dan saya. Apa yang dia sedang kerjakan? Yang dia sedang kerjakan buat umatnya, buat gerejanya adalah dia sedang menyatakan kemuliaannya kepada gereja. Dia sedang membawa gereja kepada tujuan dan maksud-maksud ilahinya. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Buat apa? Selama ini mungkin gini loh, gereja sudah terjebak, umatnya sudah terjebak kepada hal-hal yang mungkin tidak lagi esensi, tidak lagi hal-hal yang penting yang membawa umat Tuhan kepada tujuan Tuhan. Itu sebabnya gini, Tuhan sedang bekerja di balik semua masa ini. Di balik pandemi ini Tuhan sedang bekerja. Di balik penderitaan dan kesulitan yang sedang kita alami ini, Tuhan sedang membawa gerejanya kepada kemuliaannya. Sebabnya ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Waktu saudara gagal untuk melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap bekerja, Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia dengan rencananya buat hidup kita. Itu yang membuat kita gampang kecewa menghadapi semua ini. Kita akhirnya gampang kehilangan pengharapan kita. Kita gampang tersapu, kita gampang terlibas oleh semua situasi dan keadaan kita. Tapi kalau hari ini saudara mengerti, saudara tahu bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, kita akan tetap menjadi orang-orang yang tetap bersyukur, kita tetap kuat, kita tetap kokoh menghadapi apapun. Karena kita tahu bahwa semua yang sedang terjadi ini sedang melayani kehendak Tuhan. Saya ulang sekali lagi, semua yang terjadi termasuk kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang harus kita alami ini, semua sedang melayani tujuan Tuhan. Semua sedang melayani maksud-maksud Tuhan buat hidup kita. Itu yang disebut dengan kebaikan. Kalau saudara gagal mengerti ini, saudara akan gagal untuk melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikan buat kita. Mungkin hari ini saudara sedang kehilangan pekerjaan saudara. Mungkin hari ini waktu saudara menyaksikan atau mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang mengalami hal-hal yang sulit. Dampak daripada wabah pandemik ini. Saudara mungkin harus kehilangan teman, kehilangan orang yang saudara kasihi karena wabah ini. Saudara kehilangan bisnis saudara, saudara kehilangan income saudara, saudara kehilangan pekerjaan saudara, saudara kehilangan hubungan saudara. Percayalah begini, semuanya terjadi dalam hidup kita sedang melayani maksud-maksud dan tujuan Tuhan buat kita. Apa maksud dan tujuan Tuhan kita? Apa rencana Tuhan buat kita? Nah, ayat 29 dari Roma pasal 8 ini berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berarti ayat 29 ingin memberitahu kepada kita bahwa maksud dan tujuan penting yang Tuhan sedang kerjakan
kerjakan di balik semua situasi, keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, itu adalah untuk membawa kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itulah tujuan Tuhan, itulah maksud Tuhan. Dan sadarlah saudara, ketahuilah bahwa semua yang terjadi dalam hidup saudara sedang datang untuk melayani saudara. Situasi-situasi ini sedang datang untuk melayani saudara, melayani kita, supaya kemudian kita semakin hari semakin hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kualitas Tuhan. Mungkin selama ini, saudaraku, gereja tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita mungkin kebaktian, kita mungkin beribadah, tapi mungkin pusat ibadah kita, pusat kebaktian kita bukan lagi Yesus dan keserupaan dengan Tuhan. Kita cuma sekedar jadikan itu sebagai sebuah rutinitas, ritual yang tidak pernah membawa kita kepada keserupaan dengan Tuhan. Ada berapa banyak orang yang hari ini datang ke gereja, keluar masuk ibadah, tapi mungkin hidupnya tidak pernah berubah. Saat-saat inilah Tuhan sedang bekerja untuk mengembalikan gerejanya kepada maksud dan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kemudian gini, yang aksesoris, yang cuma sensasi-sensasi, minggir dari gereja. Yang muncul adalah hal-hal yang esensi. Apa itu hal yang esensi? Hal yang penting, hal yang utama, hal yang tidak boleh tidak ada. Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus, hidup dalam sebuah kualitas seperti Kristus, memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, punya gaya hidup seperti Kristus, bereaksi seperti Kristus dalam kehidupan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang esensi. Itu sebabnya untuk hal tersebut Tuhan bekerja lewat segala sesuatu yang sedang terjadi hari ini. Sadarkah saudara, Tuhan sedang menunggangi corona ini untuk mengerjakan kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan kita. Kalau iblis dan kerajaan kegelapan menunggangi corona ini untuk menebarkan ketakutan-ketakutan kepada setiap kehidupan, karena iblis tahu ketika ketakutan datang menguasai kita, iman akan pergi dari kehidupan kita, iman akan menyingkir dari hati dan kehidupan kita. Iblis tahu bahwa ketika iman menyingkir dari kehidupan kita dan yang menguasai ketakutan dan kekhawatiran, kita akan menjadi orang-orang yang gampang sekali dikalahkan. Kita jadi orang-orang yang gampang sekali tersapu oleh semua situasi dan keadaan kita. Iblis menebarkan lewat corona ini situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak pasti. Itu yang membuat orang terpenjara, kemudian terjebak dalam penjara-penjara rasa frustasi, sehingga mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan gairah sama Tuhan. Hari ini saudaraku, saya tetap meyakini Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap bekerja di dalam segala sesuatu. Penderitaan ringan yang kita alami hari ini, saudaraku, penderitaan-penderitaan yang kita alami hari ini, kesulitan-kesulitan yang kita alami ini, hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Semua makhluk sedang menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, katanya. Inilah yang sedang terjadi. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Supaya kemudian gini, saatnya Tuhan, gereja Tuhan, kehidupan orang percaya harus lebih nyata, lebih terlihat oleh dunia ini. Kemuliaannya harus terlihat. Kita berjalan dalam sebuah kualitas serupa dan segambar dengan Kristus. Hari ini saudaraku, jangan menyerah dengan situasi saudara. Jangan terpuruk dengan situasi saudara. Situasinya boleh sulit, situasinya boleh sukar yang saudara hadapi. Tapi percayalah saudaraku, Dia Tuhan yang tetap pegang kendali atas hidup saudara. Dia Tuhan yang tidak kehilangan kontrol atas segala sesuatunya. Dia tetap pegang kendali. Saya meyakini hasil akhir bukan milik corona. Hasil akhir tetap milik Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia sedang bekerja buat saudara dan saya, untuk melayani saudara dan saya. So kemudian begini, kita makin hari makin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, lewati semua situasi ini, pertanyaan pentingnya adalah, adakah kualitas Kristus semakin muncul dalam hidup saudara? Adakah perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan saudara terjadi? Apakah cara berpikir saudara berubah? Apakah cara saudara bereaksi dalam kehidupan berubah? Atau hari ini lewati semua situasi ini, kita tetap jadi orang yang sama. Bahkan mungkin kita jadi orang yang jauh lebih buruk dalam cara kita bereaksi, dalam cara kita berpikir. Hari ini saudaraku, biarlah semua situasi ini
datang melayani saudara dan saya. So kemudian gini, kemuliaan Tuhan, kualitas Kristus semakin nyata. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai apapun, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai bisnismen, sebagai pekerja, sebagai pegawai, sebagai anak muda, sebagai apa aja. Kita makin hari makin berubah. Situasi ini telah membuat perubahan besar dalam kehidupan kita. Bukan perubahan karena situasi yang ada di luar kita. Bukan perubahan yang terjadi di luar, tapi perubahan yang terjadi dari dalam hidup kita. Ada sebuah transformasi yang terjadi. Nah, itulah yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Daripada kita membayangkan kapan semuanya ini berakhir, daripada kita mulai bertanya kapan semuanya ini berlalu, saya udah nggak tahan, saya udah bosan nih dengan semua keadaan ini. Boleh-boleh saja sih, tapi pertanyaannya gini, kalau keadaannya tidak akan berubah, corona ini tidak akan berlalu, bagaimana saudaraku? Dari pendeta yang sakti mandraguna sampai pendeta yang kurang sakti sudah berdoa dan menengking badai corona ini. Tapi kalau corona itu tetap ada, berarti gini, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di balik itu. Percayalah, bukan Tuhan kehilangan kuasa untuk memberhentikan badai corona ini. Tapi karena Tuhan punya maksud yang jauh lebih indah, jauh lebih penting daripada semua yang kita pikirkan. Bahwa, saudaraku, semua situasi yang sulit ini sedang datang, sedang terjadi untuk melayani saudara dan saya. Supaya kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang makin hari makin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya tidak tahu situasi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, tapi yang saya tahu adalah semua situasi, apapun itu, mungkin justru di wabah corona ini, di wabah pandemik ini, saudara sedang dibawa Tuhan melewati sebuah berkat-berkat yang luar biasa. Apapun itu, keadaan yang menyenangkan, keadaan yang tidak menyenangkan, semua datang untuk melayani kehendak Tuhan buat hidup kita. Semua terjadi untuk melayani maksud-maksud dan tujuan-tujuan Tuhan buat kita. Supaya saudara dan saya yang dipanggil sesuai dengan rencananya menjadi pribadi-pribadi yang menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu sebabnya hari ini renungkanlah baik-baik. Apakah kualitas Kristus mulai bertambah dalam kehidupan saudara selama wabah ini, selama situasi yang sulit kita lewati ini? Jangan sampai semuanya ini terjadi dan satu saat akan berlalu. Tidak ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Tidak ada kualitas yang berubah. Tidak ada karakter Kristus yang muncul dalam kehidupan kita. Tidak ada cara berpikir yang baru yang muncul dalam kehidupan kita. Semuanya masih tetap yang lama. Hari ini, saudaraku, bangkitlah, saudaraku. Lewati semua situasi ini, hadapi semuanya, kita akan seberangi semua situasi ini, kita akan lalui semua situasi ini bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, semua situasi yang terjadi datang untuk melayani kehendak Tuhan buat kita. Semua situasi datang untuk melayani tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sebabnya, terus temukan apa maksud dan tujuan-tujuan Tuhan lewati semua ini. Saya percaya di depan sana ada kemuliaan yang jauh lebih besar yang Tuhan sedang siapkan buat saudara dan saya. Yang Tuhan sedang siapkan buat gerejanya. Tuhan sedang siapkan sebuah kemuliaan yang jauh lebih dahsyat buat jemaatnya, buat umatnya yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Karena Tuhan ingin menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. So kemudian dunia dapat melihat bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selamat kembali kepada maksud dan tujuan inti Tuhan buat hidup saudara. Lalui semuanya bersama dengan Tuhan. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari sama-sama kita berdoa hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tetap pegang kendali atas segala sesuatu. Engkau Tuhan yang tidak kehilangan kontrol buat semua ini. Bahwa apapun situasi yang sedang terjadi hari-hari ini yang harus kami lalui, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang tetap pegang kendali atas hidup kami. Engkau sedang bekerja di balik semua ini Tuhan, untuk membawa kami kepada kemuliaan, sebuah kualitas kehidupan yang Tuhan rindukan. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, waktu kami memahami ini, kami tidak akan kecewa dengan situasi ini. Kami tidak akan
kecewa dengan semua keadaan ini. Kami tidak akan menyalahkan dan menuduh Tuhan. Kami tidak akan mendiskreditkan Tuhan buat semua keadaan ini. Kami nggak akan salahkan siapapun buat semua situasi ini. Karena kami tahu situasi ini cuma datang untuk melayani rencanamu buat hidup kami. Tolong kami, celikan mata hati kami, supaya kami dapat melihat apa yang sedang Engkau kerjakan buat kehidupan kami. Sehingga kami ada di dalamnya, dan lewati semua ini Tuhan. Kami terus bertumbuh, kami terus mengalami perubahan, mengalami transformasi, menjadi orang-orang yang terus diubahkan oleh Tuhan. Makin hari, makin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan di GBI Sports Center, Harapan Indah Tuhan. Supaya Tuhan tolong mereka. Supaya hari-hari ini Tuhan pelihara mereka. Lebih daripada itu, Tuhan terus bicara buat mereka. Supaya mereka menjadi umat-umat Tuhan yang gagah perkasa. Yang lewati, hadapi semua situasi ini. Dan mereka tetap keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Terima kasih banyak Bapa. Kuatkan, teguhkan hati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari seberangi semua situasi ini. Dan kita akan lihat kemenangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita. God bless you. Tuhan berkati saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.